Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Marwan SP. Di sini saya akan membahas tentang pelaporan segmen, evaluasi pusat, investasi, dan transfer pricing. Yang pertama ada pelaporan segmen. Dari segi definisi, adanya laporan segmen merupakan bagian suatu perusahaan khususnya yang beroperasi dalam kondisi yang berbeda dari sebuah industri dan wilayah geografis. Nah, untuk laporan keuangan bagi para pebisnis dapat terjadi sebagai berikut. Yang pertama, laporan keuangan segmen ini dapat menilai risiko dan imbalan perusahaan secara lebih baik. Yang kedua, adanya laporan keuangan segmen ini membuat pertimbangan yang lebih baik terhadap perusahaan secara keseluruhan. Dan yang terakhir yaitu adanya laporan keuangan ini sebagai panduan dalam memahami kinerja masa lalu perusahaan secara lebih baik. Definisi pelaporan segmen terdiri dari 3 segmen yang harus diketahui dalam setiap pebisnis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, segmen perusahaan merupakan komponen suatu entitas yang kegiatannya mewakili kegiatan usaha utama maupun kelompok pelanggan. Segmen ini dapat berbentuk sebuah anak perusahaan cabang, suatu divisi, suatu departemen, dalam beberapa hal sebuah joint venture atau anak perusahaan lain bukan hasil dari investasi. Beberapa segmen aktiva, kinerja, dan aktivitas segmen dapat diketahui secara jelas untuk memisahkan secara fisik dan operasional. Secara umum, aktiva, kinerja, dan aktivitas yang biasanya terdapat dalam entitas yang sama. Yang kedua, ada segmen geografis, merupakan suatu komponen perusahaan yang bisa dibedakan dan memiliki usaha di suatu beberapa bagian atau sekelompok negara tertentu dalam suatu wilayah geografis. Dan yang ketiga, segmen industri, merupakan komponen perusahaan yang harus dibedakan dan harus menghasilkan suatu produk atau jasa yang berbeda menurut pembagian industri atau kelompok produk atau jasa sejenis yang berbeda, dan terutama untuk para pelanggan di luar perusahaan industri yang dibagi dan dikelompokkan menjadi industri pertambangan, industri transport, industri perhotelan dan pariwisata, industri jasa profesional, dan sebagainya. Kemudian ada dasar pelaporan keuangan segmen, yaitu adanya penjualan kepada pelanggan yang tidak mempunyai hubungan istimewa sehingga memberi peluang dasar segmentasi dasar, yaitu segmentasi jenis-jenis pendapatan sebesar 10% ke atas. Yang kedua, adanya laba operasi merupakan suatu hal yang sangat penting sehingga laba operasi atau rugi operasi 10% ke atas disajikan secara terpisah. Dan yang ketiga, adanya unsur penggunaan aktiva merupakan hal yang penting bagi perusahaan sehingga aktiva segmen dapat berpengaruh berjumlah 10% ke atas dari jumlah aktiva entitas yang dilaporkan secara terpisah. Pendapatan dan beban laporan keuangan. Berikut ini adanya penjelasan pendapatan dan beban yang termasuk ke dalam laporan keuangan segmen, yaitu pendapatan segmen merupakan pendapatan yang harus didistribusikan atau dikaitkan secara langsung pada suatu segmen tersebut. Bahkan bagian yang relevan dari pendapatan harus dilokasikan secara baik. Hasil transaksi pendapatan baik dengan pihak luar maupun dengan segmen lain atau cabang perusahaan bisa saja dikatakan dalam perusahaan yang sama. Beban segmen merupakan beban yang harus dikaitkan secara langsung pada suatu segmen atau bagian lain yang relevan dari suatu beban sehingga dapat dialokasikan secara layak sebagai beban suatu segmen dalam perusahaan. Adapun penyajian dalam pelaporan keuangan segmen, yaitu cara mengetahui penyajian laporan keuangan dalam setiap perusahaan, yaitu yang pertama, untuk menunjukkan aktivitas dari segmen
Industri perusahaan harus menampilkan komposisi dari masing-masing wilayah geografis yang dilaporkan. Yang kedua, untuk segmen industri dan geografis perusahaan harus melaporkan informasi keuangan ini. Bagian pendapatan operasi dan penjualan harus bisa dipisahkan antara pendapatan yang dihasilkan dari pelanggan di luar kegiatan perusahaan dan pendapatan dari segmen lain hasil segmen aktiva segmen yang digunakan. Dapat dinyatakan dengan total jumlah uang atau sebagai persentase dari jumlah yang dikonsolidasikan dan dasar penetapan harga antar segmen. Dan yang ketiga yaitu menyajikan rekonsiliasi antara informasi segmen-segmen individual perusahaan harus memberikan informasi keseluruhan dalam laporan keuangan. Evaluasi pusat investasi. Akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu sistem yang mengukur hasil dari masing-masing pusat pertanggungjawaban berdasarkan informasi yang diperlukan manajer untuk menjalankan divisinya. Jenis-jenis akuntansi pertanggungjawaban yaitu yang pertama, pusat biaya atau cost center, yang merupakan pusat pertanggungjawaban di mana manajer hanya bertanggung jawab atas biaya. Yang kedua, pusat pendapatan atau revenue center, atau pusat pertanggungjawaban di mana manajer hanya bertanggung jawab atas penjualan. Yang ketiga, pusat laba atau profit center, yaitu pusat pertanggungjawaban di mana manajer bertanggung jawab atas pendapatan dan biaya. Dan yang terakhir, pusat investasi atau investment center, yaitu pusat pertanggungjawaban di mana manajer hanya bertanggung jawab atas pendapatan, biaya, dan investasi. Pusat biaya atau cost center yang pertama yaitu pusat pertanggungjawaban yang kinerja keuangannya diukur dengan beban. Pusat beban tidak memiliki tanggung jawab untuk memperoleh pendapatan. Contoh, pusat beban adalah departemen pemintalan. Pusat beban dapat juga berupa segmen yang lebih kecil dari departemen ataupun lebih besar. Terdiri dari pusat beban standar, anggaran fleksibel, dan penggunaan efisiensi. Dan untuk yang kedua, pusat beban kebijakan yaitu pusat beban sebagian yang besar sehubungan antara input dan outputnya tidak dapat atau sulit ditentukan. Sebagai contoh adalah unit dan outputnya tidak dapat organisasi. Sebagai contoh adalah unit organisasi pemadam kebakaran. Yang ketiga, pusat pendapatan atau revenue center adalah pusat pertanggungjawaban yang kinerja keuangannya diukur dengan pendapatan. Pusat pendapatan bertanggung jawab atas timbulnya pendapatan baik dari penjualan barang, dagangan maupun dari jasa. Yang terakhir, pusat laba atau profit center. Perusahaan yang dipimpin puncaknya yaitu sering disebut atau CEO atau Chief Executive Officer sudah mendelegasi wewenang kepada bawahannya untuk mengambil keputusan laba membentuk pusat laba. Kemudian ada transfer pricing. Pengertiannya yaitu harga transfer adalah harga yang dibebankan untuk memberikan atau mengirimkan barang atau jasa dari satu divisi ke divisi lain dari suatu perusahaan baik internal maupun eksternal. Adapun tujuan penetapan harga transfer yang pertama dapat memperoleh informasi harga yang relevan. Yang kedua, memudahkan pengelolaan harga dan menghindari persaingan harga. Yang ketiga, dapat membantu mengatur cash flow cabang perusahaan. Yang keempat, meminimalkan beban pengenaan pajak, bea masuk, dan biaya pengiriman. Yang terakhir, memotivasi manajer dalam mencapai tujuan. Kemudian metode penentuan harga transfer ada 4. Yang pertama, metode market price atau harga pasar. Metode ini paling disukai karena harga transfer dihitung dengan harga yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar, sehingga produk yang dijual oleh divisi penjual dibeli oleh divisi pembeli dengan harga yang sama apabila dijual ke pihak eksternal perusahaan. Untuk menghitung harga transfer dengan metode harga pasar menggunakan metode minus jika jual beli dilakukan antara divisi dalam perusahaan. Kelemahan metode market price adalah jika produk tidak tersedia di pasar, maka tidak bisa menggunakan metode ini. Jika produk yang ditransfer memiliki harga pasar,
baik bagi divisi penjual maupun pembeli, sehingga harga tersebut merupakan dasar yang adil sebagai dasar penentuan harga transfer bagi divisi yang terlibat. Keunggulan metode marketplace ini yaitu harga transfernya cukup objektif. Dan yang kedua ada metode harga pokok. Metode harga pokok produksi dihitung berdasarkan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang ditambah dengan laba. Metode ini digunakan apabila tidak diketahui nilai pasar produk atau jasa. Kelemahan metode ini yaitu yang pertama, divisi pembeli akan cenderung membeli di luar dengan harga yang lebih murah. Dan yang kedua, metode harga pokok ini memperhitungkan harga transfer berdasarkan komponen biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, baik yang bersifat tetap maupun variabel. Terdapat dua metode perhitungan harga pokok, yaitu full costing dan variable costing. Untuk yang ketiga, metode negosiasi adalah penetapan harga transfer berdasarkan negosiasi atau kesepakatan antara kedua pusat pertanggungjawaban. Yang terakhir ada metode koordinasi atau arbitrase dan penyelesaian konflik. Metode ini digunakan apabila tidak ditemukan kesepakatan dari negosiasi yang dilakukan sebelumnya dalam penentuan harga transfer, yang menyerahkan dan mempercayakan penentuan harga transfer secara tertulis kepada pihak arbitrator. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.